9 Evolusi Roh Sejati Bahasa Indonesia. Chapter 16-20. Ada hutan yang harus dilalui Luping untuk kembali ke aula samping. Setelah memasuki hutan, dia mengeluarkan jimat dari kantong interspatialnya dan menamparnya di tubuhnya. Sebuah riak melewati tubuhnya dan dia tiba-tiba menghilang dari hutan. Itu adalah mantra gaib. Para pembudidaya alam pemurnian darah hanya bisa membuat mantra gaib paling sederhana yang hanya bisa membuat pengguna menghilang dari pandangan orang lain. Tetapi jika seorang murid realm kondensasi darah hadir, indera surgawinya dapat segera merasakan lokasi Luping. Selanjutnya, setiap pembudidaya alam pemurnian darah yang berpengalaman dan jeli dapat melacak jejak yang tertinggal di sekitarnya dan mencari tahu lokasinya. Tidak lama kemudian, dua pembudidaya menyelinap ke dalam hutan sambil dengan hati-hati bersembunyi di balik naungan. Meskipun mereka bergerak diam-diam, kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Hanya dalam beberapa detik, mereka mencapai area tempat Luping menghilang. Kedua pembudidaya berhenti. Salah satunya adalah pria berotot yang ditemui Luping di pasar, sementara yang lain bertubuh tinggi dan ramping seperti bambu. Kultivator ramping itu melihat sekeliling dan berkata, jejaknya berakhir di sini. Sepertinya dia memperhatikan kita dan menghapus jejaknya. Pria berotot itu menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, dia benar-benar cerdas untuk bajingan kecil seperti itu. Saya sudah bertanya-tanya. Si brengsek itu terkenal karena pesonanya yang berkualitas tinggi. Ches, kita bisa saja memperbudaknya untuk membuat semua pesona kita dan memeras semua yang dia tahu tentang sekte Zenling. Dia beruntung bisa lolos. Kultivator ramping mengerutkan kening dan mencaci dengan sedih, tutup mulutmu. Kami hanya disewa untuk mengumpulkan info tentang sekte Zenling. Jika kita tidak begitu membutuhkan perajin pesona, mengapa lagi kita menargetkan salah satu murid mereka? Sekte itu bukanlah sesuatu yang bisa dipusingkan oleh kultivator sharing union kita. Pria berotot itu tersenyum canggung dan tetap diam. Kultivator ramping dengan hati-hati melihat sekeliling dan berkata dengan enggan, mungkin dia belum pergi. Mungkin dia baru saja menggunakan mantra gaib dan dia masih ada di suatu tempat di hutan ini. Pria berotot itu acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika dia berdiri tepat di sebelah kita? Dia hanya seorang murid lapisan ke-8 yang hanya berkultivasi selama beberapa tahun. Apakah dia berani menantang kita, lapisan ke-9 dan lapisan ke-8 yang mempertaruhkan nyawa kita di pertempuran liar monster buas? Begitu dia selesai mengatakannya, gelombang energi spiritual berdesir di belakang punggungnya. Dia berbalik kaget dan melihat segel cap terbang dan membesar. Itu tumbuh beberapa meter lebih besar, menabrak dalam sekejap mata. Saat segel cap jatuh, pria berotot itu bisa dengan jelas melihat nama senjata yang tertulis di bagian bawah. Seketika menyadari bahwa masalah telah mengambil jalan yang salah, pembudidaya ramping berpikir, tidak bagus. Kultivator ramping melepaskan jimat tingkat tinggi segera setelah serangan Luping mengungkapkan lokasinya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membuat tanda tangan dan dia mulai melantunkan mantra. Sebuah pedang terbang keluar dari kantong interspatial pembudidaya ramping saat ia bersiap untuk melemparkan mantra api meledak. Energi spiritualnya melonjak ke pedang terbang, ujung pedang mengarah ke Luping. Jelas, pembudidaya ramping bermaksud untuk mendaratkan pukulan mematikan, memaksa Luping untuk menarik serangannya untuk membela diri. Dengan melakukan itu, pria berotot itu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, dia melihat cahaya merah darah berkedip di tubuh orang lain. Luping telah melepaskan jimat darah tingkat atas, perisai baja emas, untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa jeda, dia dengan cepat melepaskan jimat darah kelas atas lainnya yang berubah menjadi 3 pedang tajam yang menembak pria berotot itu. Luping bertekad untuk membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Pria berotot itu, bagaimanapun, adalah seorang kultivator yang telah menghabiskan separuh hidupnya melawan monster di hutan belantara. Meskipun dia lengah, dia masih berhasil mengeluarkan instrumen mistik seperti botol. Gelombang air menyembur keluar dari botol dan menerkam tanah longsor. Tapi gerakannya dipengaruhi oleh keadaan paniknya, longsor menghantam air yang memancar dan mengenai botol secara langsung.
Instrumen mistik pria berotot itu terlempar dari sisinya dan rusak parah, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Jelas, lukanya tidak ringan. Energi misterius pria kekar itu berantakan setelah serangan itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk memuluskan dan mengambil kembali kendali lagi. 3 pedang tajam dengan cepat meluncur ke arahnya. Dia meraih pesona kelas atas dan menamparnya sendiri, mengangkat dinding kayu untuk melindungi bagian depannya. Dia mengeluarkan senjata mistik seperti tongkat lainnya, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun dengan itu, pedang tajam telah menembus dinding kayu. Momentum ketiga pedang itu tidak melambat sama sekali dan langsung menuju ke arahnya. Wajahnya menjadi pucat dan dia berseru ketakutan, "Pesona darah kelas atas!" Dia mengayunkan tongkatnya dan menghancurkan 2 pedang tajam, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk pedang terakhir. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga, wajahnya mengerikan, dan hatinya ditembus oleh pedang ketiga. Kultivator ramping sudah memiliki firasat buruk ketika dia melihat Luping habis-habisan pada pasangannya. Tapi tidak ada jalan untuk kembali sekarang, tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Dia mengeluarkan mantra api meledak, dan bola api meledak ke arah Luping saat seruan rekannya untuk meminta bantuan masih terdengar di telinganya. Hatinya tenggelam, tetapi pedang terbangnya tidak berhenti. Itu mengikuti di belakang bola api dan menusuk Luping. Benar saja, perisai baja emas yang dilemparkan Luping pada dirinya sendiri adalah jimat darah kelas atas. Perisai itu bertahan dari serangan dan mantra pesona darah kelas atas sebelum hancur. Dekat di belakang serangan mantra adalah pedang terbang. Tapi cermin tembaga mini tiba-tiba muncul dan membesar di depan Luping. Itu menangkis serangan pedang terbang. Beberapa saat setelah pertempuran dimulai, pria berotot itu terbunuh dalam sekejap mata. Luping dan pembudidaya ramping berhadapan satu sama lain saat pertempuran tampaknya mencapai jalan buntu. Namun, peran pemburu dan mangsa tertukar. Kultivator kurus itu menatap tajam ke arah Luping dengan penuh kebencian. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Begitu mudah, tapi sangat penuh perhitungan, dengan hati yang kejam untuk ditandingi." Luping tersenyum acuh tak acuh. "Jika tidak, bukankah aku yang mati di lantai?" "Bagus, sangat bagus." Hati pria kurus dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia masih berada di wilayah sekte Zhenling dan lawannya bukanlah sasaran empuk. Niat membunuhnya perlahan memudar dan dia segera merasa perlu untuk pergi. Dia berkata, "Saya akan mengingat hari ini. Serikat berbagi penggarap akan membuat Anda membayar." Dan dengan pernyataan itu, dia berbalik dan mencoba pergi. "Meninggalkan? Tidak secepat itu." Luping berteriak keras, berlari ke depan untuk menyerang dengan senjata mistiknya. Kultivator ramping tidak menahan diri juga. Dia menangkis serangan Luping dengan senjata mistiknya dan memarahi, "Brengsek! Anda mungkin berada di lapisan ke-8 dan Anda mungkin memiliki 2 instrumen mistik, tetapi Anda masih tidak dapat menghentikan saya jika saya ingin pergi." Luping menjawab dengan menabrakkan tanah longsor padanya. Kultivator ramping mengutuk dalam hatinya, dengan cepat menangkis tanah longsor dengan pedang terbangnya. Tanah longsor adalah instrumen mistik yang kuat dan kuat tetapi memiliki satu kelemahan, itu menghabiskan banyak energi misterius untuk dilemparkan. Di sisi lain, serangan pedang terbang tidak bisa menandingi kekuatan tanah longsor tetapi lebih cepat dan lebih gesit. Selain itu, lawan Luping berada di alam pemurnian darah lapisan ke-9, dia nyaris tidak bisa menangkis tanah longsor Luping. Setelah bertukar beberapa pertarungan, pembudidaya ramping sekarang lebih bertekad untuk pergi. Tusuk ini berada di lapisan ke-8 tetapi energi misteriusnya luar biasa kuat dan berlimpah, bahkan mampu melawan miliknya sendiri di lapisan ke-9. Selain itu, hutan itu dekat dengan sekte Zhenling. Salah satu murid mereka bisa lewat kapan saja. Pada saat itu, dia pasti akan selesai. Semakin dia memikirkannya, semakin dia memutuskan untuk pergi. Namun, beberapa upayanya untuk melarikan diri digagalkan oleh Luping. Seolah-olah dia tahu pikiran pembudidaya ramping dan menyeret keluar pertempuran sehingga sesama murid akan menabrak mereka. Melihat bahwa tidak mungkin untuk menyelinap pergi, pembudidaya ramping mengambil keputusan.
Dia membuka kantong interspatialnya dan melepaskan beberapa lusin pesona dengan nilai berbeda sekaligus. Mantra itu membuat Luping lengah dan dia dengan cepat menampar 2 jimat darah kelas atas lagi di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri sambil menghindari serangan. Dia nyaris tidak berhasil melewati rentetan pesona. Luping mendongak dan melihat pembudidaya ramping berlari kembali ke tempat asalnya. Dia dengan cepat melepaskan jimat darah kelas atas yang berubah menjadi gelombang jarum, menembakkannya ke punggung pria yang melarikan diri itu. Tetapi pembudidaya itu melambaikan tangannya ke belakang dan mengucapkan mantra untuk menangkal jarum. Dia bahkan tidak mencoba melihat ke belakang, dia lebih suka terluka daripada melambat. Benar saja, mantranya tidak bisa memblokir semua jarum, memungkinkan beberapa menusuk punggungnya. Dengan erangan kesakitan yang teredam, dia tersandung ke tanah, lalu dengan cepat berlari keluar dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Luping memperhatikannya dengan mencibir, "Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melarikan diri?" Sebuah perahu kecil tiba-tiba muncul di bawah kaki Luping, itu adalah hadiah instrumen mistik terbang dari kompetisi. Energi misterius melonjak ke perahu kecil dan dalam kilatan cahaya putih, dia sudah setengah jalan ke pembudidaya ramping. Tepat ketika pembudidaya ramping mengira dia telah melarikan diri dan mengutuk Luping di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasakan semburan angin di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan melihat segel cap besar memenuhi penglihatannya, menyelimuti langit dan jatuh menimpanya. Luping mau tak mau muntah ketika melihat tumpukan daging tumbuk di tanah. Beberapa saat yang lalu, gundukan itu masih merupakan kultivator yang hidup. Dia memaksa dirinya untuk melangkah maju dan menjarah kantong interspatial pembudidaya ramping itu. Kemudian, dia mengucapkan mantra bumi untuk menggali lubang di tanah dan mengubur apa yang tersisa dari pembudidaya ramping di dalamnya. Setelah itu, dia berbalik untuk menjarah kantong interspatial pembudidaya berotot dan melemparkan bola api untuk membakar mayatnya menjadi abu. Luping mengeluarkan botol giok dari kantong interspatialnya sendiri dan menuangkan pelet regenerasi roh. Dia mengkonsumsi pelet dan energi misteriusnya yang terkuras dengan cepat pulih. Luping melihat sekelilingnya. Malam telah tiba, hutan itu gelap dan sunyi. Dia berjalan kembali ke aula samping tanpa melihat ke belakang. Setelah Luping meninggalkan hutan, 2 siluet tiba-tiba muncul di langit. Mereka berdiri di udara seolah-olah di atas tangga yang tak terlihat. Ini adalah kemampuan para pembudidaya alam kondensasi darah, kekuatan terbang. Keduanya melihat tanda pertempuran yang tersisa di hutan dan bertukar pandang. Kemudian, dengan tawa gembira, mereka berbalik dan terbang kembali ke Gunung Sekte Zenling. Luping kembali ke kamarnya dan tidak sabar untuk melihat jarahannya. Dia dengan cepat membuka kantong interspatial 2 pembudidaya. Ketika dia melihat bahan dan sumber daya di dalamnya, perasaan gembiranya menghapus kelelahan dari pertempuran. Jadi sepertinya tidak semua pembudidaya nakal itu miskin. Setidaknya, bukan keduanya. Namun, untuk dapat mengumpulkan jumlah kekayaan ini dengan tingkat kultivasi mereka, dan mempertimbangkan tindakan mengancam mereka hari ini, Serikat Berbagi Penggarap jelas merupakan salah satu serikat jahat yang merampok pembudidaya nakal lainnya. Bagian pertama dari jarahan yang menarik perhatiannya adalah batu roh. Ditambahkan bersama-sama, mereka lebih dari 300 batu roh. Yang mengejutkannya, 2 dari batu roh ini adalah kelas menengah. Ini adalah pertama kalinya Luping melihat satu pada nilai itu. Seiring kultivasi Luping berkembang, kekayaannya meningkat di sampingnya. Namun, sumber daya budidaya yang dibutuhkan untuk mendukung kemajuan tersebut juga meningkat. Oleh karena itu, meskipun dia terus-menerus membuat dan menjual jimat untuk mendukung kemajuan kultivasinya sendiri, dia hanya berhasil mengumpulkan sedikit kekayaan di penghujung hari. 300 batu roh plus ini jelas merupakan kekayaan yang cukup besar baginya. Kedua, ada pelet obat. Kultivator berotot memiliki 2 botol pelet esensi darah yang berisi total 28 pelet obat, yang kebetulan merupakan jumlah yang dibutuhkan Luping dalam sebulan. Ini memungkinkan dia untuk menyimpan pelet medis senilai 1 bulan lagi. Sedangkan pembudidaya ramping berada di lapisan ke-9, jadi dia menggunakan pelet pemurnian darah untuk budidayanya. Luping menemukan 2 botol batu giok yang berisi total 40 pelet obat.
Di antara pelet obat alam pemurnian darah, pelet pemurnian darah jauh lebih unggul daripada pelet pemurnian darah. Mereka cocok untuk budidaya looping saat ini. Namun, khasiat obat dari alam pemurnian darah akan terlalu melimpah untuk murid lapisan ke-8. Kultivasinya hanya bisa menyerap sebagian, dan sisanya akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh looping yang hemat. Selain itu, ia menemukan beberapa jenis pelet obat lain yang digunakan untuk memulihkan luka dan meregenerasi energi misterius. Saya kira saya tidak perlu menyiapkan pelet obat lagi untuk misi sekte yang akan datang. Dengan cara ini, saya dapat menghemat bahan, pikir looping, titik kekikirannya muncul kembali. Selanjutnya, ada juga instrumen mistik. Yang pertama adalah botol giok dari pembudidaya berotot dan pedang terbang milik pembudidaya ramping. Looping tidak ragu sama sekali. Dia mengambilnya dan mulai menyalurkan energi misteriusnya ke dalam instrumen mistik, menyempurnakannya untuk mengklaim kepemilikan. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan 4 instrumen mistik secara bersamaan, seseorang tidak pernah tahu apa yang mungkin dibutuhkan dalam pertempuran. Oleh karena itu, memiliki 4 akan memberinya fleksibilitas untuk memilih apapun yang sesuai untuk situasi tersebut. Tanah longsor lebih baik untuk penyergapan atau jika dia terjebak dalam jalan buntu. Namun, biaya energi misterius yang dibutuhkan untuk membuat tanah longsor sangat membatasi penggunaannya. Pertempuran di hutan adalah contoh sempurna. Meskipun tanah longsor merupakan instrumen mistik yang kuat, pembudidaya ramping menyerang 3 kali dengan pedang terbangnya pada saat yang sama looping melemparkan tanah longsor 2 kali. Jika bukan karena itu, looping sudah lama menekan pembudidaya ramping dalam pertempuran. Dia bahkan tidak perlu menggunakan perahu terbangnya untuk mengejarnya. Loot juga terdiri dari berbagai jenis herbal, bagian monster yang berharga, serta biji mentah yang digunakan untuk menempa. Mungkin dia harus menyumbangkan bahan-bahan ini ke sekte dengan imbalan lebih banyak poin kontribusi. Sebuah sekte juga harus menemukan cara untuk mempertahankan dirinya sendiri. Terutama untuk sekte dengan sejarah panjang hampir 10.000 tahun. Sekte Zenling telah mengembangkan sistem yang kuat dan lengkap dalam setiap aspek, dan sistem poin kontribusi adalah bagian dari itu. Melalui poin kontribusi, murid dapat menukar sumber daya yang lebih berharga atau bahkan untuk item yang tidak tersedia di pasar. Sumber daya ini bisa berupa keterampilan, mantra, pelet obat, senjata, dan banyak lagi. Dengan melakukan itu, murid tidak hanya akan mendapat manfaat, tetapi sekte juga dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya dan memperkuat fondasinya. Looping bahkan menghitung 2 potong Bud Essence Grass dan Dark Rathen Vines berusia 500 tahun, ramuan ini diperlukan untuk meramu pelet kondensasi darah. Dikatakan bahwa pelet kondensasi darah membutuhkan 24 jenis ramuan berusia 500 tahun untuk diracik. Tetapi jika seorang murid dapat mengumpulkan 8 dari ramuan itu, mereka masih dapat menukarnya dengan pelet kondensasi darah. Tentunya, orang bisa tahu betapa senangnya looping melihat kedua ramuan roh itu. Mereka praktis 1/4 dari pelet kondensasi darah. Tapi mengapa tidak menukar pelet kondensasi darah dengan poin kontribusi? Ini karena tidak semuanya bisa diperdagangkan menggunakan poin kontribusi. Ini termasuk pelet kondensasi darah. Pelet obat seperti itu sangat penting untuk masa depan sekte dan hanya bisa ditukar dengan sumber daya yang berharga. Bagaimanapun, itu adalah sekte, bukan pasar di mana semuanya bisa dibeli dengan batu roh. Looping terus menyaring jerahan dan menemukan beberapa gulungan batu giok. Gulungan ini merekam mantra dan juga informasi tentang dunia kultivasi. Looping membaca sekilas isinya dan membandingkannya dengan gulungan batu giok yang diterima dari Master Immortal Liu. Akibatnya, ia memahami pemahaman yang lebih kuat tentang dunia kultivasi. Di antara mereka, ada satu gulungan khusus yang menarik perhatian Looping. Itu memiliki catatan yang jelas tentang sekte Zenling. Sebagian besar catatan tentang murid realm pemurnian darah, bahkan beberapa master abadi realm kondensasi darah disebutkan. Selanjutnya, gulungan itu juga memiliki catatan tentang pertempuran dan hasil kompetisi aula sisi Zenling. Ia bahkan mencatat bahwa Looping terdaftar sebagai salah satu dari 7 brute, dan beberapa detail lain yang bahkan dia sendiri tidak tahu.
Luping mengingat percakapan antara pembudidaya berotot dan pembudidaya ramping di hutan. Mereka menyebutkan seseorang yang menyewa serikat berbagi penggarap untuk mengumpulkan informasi tentang sekte Zenling. Dia terkejut dan berpikir, apakah seseorang merencanakan melawan sekte? Tapi dia dengan cepat menepis pikiran ini. Bagaimana itu mungkin? Lagi pula, apa yang bisa mereka lakukan pada sekte dengan mengumpulkan informasi tentang para murid realm pemurnian darah? Ini terutama karena master penempaan inti realm tercerahkan adalah pilar sejati yang mendukung kehebatan sekte. Dewa Master Realm kondensasi darah dianggap sebagai murid yang lebih kuat sebagai perbandingan. Jadi dia mengalihkan fokus pikirannya. Bagaimana jika seseorang berencana untuk melakukan sesuatu pada sekte tersebut, tetapi target mereka hanyalah para murid realm pemurnian darah? Menjadi dirinya sendiri, bukankah itu membuatnya menjadi target juga? Sepertinya dia masih harus melaporkan masalah ini ke sekte. Dia hanya berharap sekte itu tidak akan menyita jarahan yang dia ambil. Luping telah tinggal di aula samping sejak dia berusia 6 tahun, 10 tahun telah berlalu sejak saat itu. Tentunya rasa memilikinya terhadap sekte itu kuat. Bahkan jika jiwanya berasal dari dunia lain dan pola pikirnya telah dibudidayakan oleh ajaran dunia itu, dia masih tahu untuk bersyukur. Dia akan membalas kebaikan sekte. Setelah itu, dia melanjutkan untuk memeriksa sisa harta karunia yang terkumpul. Pada hari kedua, setelah kultivasi pagi, Luping melaporkan kejadian kemarin secara keseluruhan kepada Master Immortal Liu dan memberikan gulungan giok yang berisi informasi sekte kepadanya. Reaksi Tuan Immortal Liu suam-suam kuku. Dia bahkan tidak memperhatikan gulungan batu giok yang disodorkan. Dia hanya menjawab, serangga kecil dan tindakan kecil mereka. Ini bukan masalah besar, jadi jangan khawatir tentang itu. Fokus pada kultivasi Anda dan bersiaplah untuk misi Anda yang akan datang. Luping mengangguk dan saat dia hendak mundur, sebuah benda terbang menjauh dari pinggangnya. Itu adalah tag identitas muridnya. Master Immortal Liu dengan santai menyekat tangannya di label identitas sebelum mengembalikannya ke Luping. Dia berkata, saya akan menganggap itu sebagai perbuatan baik. Anda boleh pergi sekarang. Luping mengambil tanda pengenal, dalam hati senang melihat 10 poin kontribusi telah ditambahkan padanya. 20 poin dapat ditukar dengan instrumen mistik tingkat rendah. Jadi 10 poin bernilai setengah dari instrumen mistik. Namun, dia sudah memiliki 4 instrumen mistik tingkat rendah. Bahkan jika dia menghabiskan poin kontribusi, dia akan menggunakannya pada instrumen mistik kelas menengah untuk digunakan di lapisan ke-9-nya. Tetapi membeli satu akan berharga 50 poin. Di sisi lain, dilihat dari reaksi Master Immortal Liu, Luping merasa bahwa sekte tersebut sudah mengetahui tentang musuh yang tersembunyi dalam kegelapan. Namun, dia tidak yakin dengan dugaannya. Lagi pula, siapa dia untuk menebak apa yang direncanakan oleh para pembudidaya hebat di sekte? Dia juga merasa malu karena berpikir bahwa sekte tersebut akan menyita jarahannya. Dalam retrospeksi, pikirannya terlalu sempit. Lagi pula, mengapa Dewa Kondensasi Darah menguasai abadi, atau bahkan sekte, peduli dengan harta beberapa pembudidaya alam pemurnian darah belaka? Setelah Luping pergi, dia pergi ke rumah alkimia dan mengubah herbal menjadi poin kontribusi. Kemudian, dia mengunjungi Pavilion of Smithery dan menukar biji mentah dan material monster dengan lebih banyak poin. Secara keseluruhan, dia telah menaikkan poinnya menjadi 40, 10 poin lagi sampai dia bisa menukar instrumen mistik kelas menengah. Pepatah itu memang benar. Seekor kuda tidak pernah menjadi gemuk tanpa rumput di malam hari. Seorang pria tidak pernah menjadi kaya tanpa pekerjaan sampingan. Setengah tahun berlalu begitu saja. Sudah waktunya baginya untuk meninggalkan aula samping dan menjelajah ke dunia nyata. Dalam setengah tahun ini, dengan bantuan sumber daya yang melimpah dan batu roh, kultivasi Luping telah stabil di lapisan ke-8 tahap menengah. Ini pernah menjadi cara kultivasi. Ketika tingkat kultivasi seseorang meningkat, kultivasi seseorang akan menjadi lebih lambat dan lebih menuntut. Butuh 1 tahun penuh bagi tingkat kultivasi Luping untuk naik dari lapisan ke-8 tahap awal ke lapisan ke-8 tahap menengah.
Dan ini hanya karena dia tidak pernah mengendurkan usahanya, dan selanjutnya mendukung kultivasinya dengan banyak pelet obat dan batu roh. Di masa lalu, sekte akan merilis daftar misi untuk dipilih oleh para murid. Mereka bisa menyelesaikan misi mereka sendiri atau dalam kelompok. Sebagian besar misi mengharuskan membunuh monster di laut atau di pulau, memanen tumbuhan, menambang biji, atau berbagai tugas lainnya. Namun, berbeda tahun ini. Murid kelas 3 akan mengikuti tuan mereka yang abadi dalam misi kelompok. Selain murid dalam lapisan ke-8 dan ke-9, misi tersebut juga akan mencakup beberapa murid luar lapisan ke-8 dan ke-9 untuk membentuk 20 kelompok yang terdiri dari 20 murid. Segera, kelompok berbaris untuk memasuki susunan teleportasi, namun para murid masih belum diberitahu tentang misi mereka. Ketika Lupin berjalan keluar dari formasi teleportasi, dia mendapati dirinya diangkut dari aula samping ke sebuah pulau. Samar-samar dia bisa mendengar suara ombak yang menghantam pantai. Grup 7, dipimpin oleh Master Immortal Liu, disambut oleh menir Pulau Sekte Zenling dan mereka melanjutkan untuk beristirahat malam di pulau itu. Pada hari kedua, mereka berkumpul di samping sebuah batu besar. Baru pada saat itulah Master Immortal Liu dan menir pulau, Master Immortal Du, mengumumkan misi tersebut kepada para murid. Master Immortal Liu tanpa ekspresi ketika dia melirik murid-murid yang bersemangat di bawahnya. Dia dengan kaku mengungkapkan, tempat ini disebut Pulau Xuanhua, sebuah pulau tingkat misterius yang terletak di perbatasan sekte. Misi grup 7 terletak 500 mil dari sini di seberang laut. Seorang murid luar yang sangat akrab dengan lokasi geografis segera mengetahui tujuan mereka. Dia bergumam kaget, Pulau Xuanhua? Bukankah itu di ujung paling selatan dari sektor penguasa sekte? Jadi 500 mil lebih jauh ke selatan, bukankah sektor itu diperintah oleh sekte Xuanling? Apakah kita? Wajah murid itu tiba-tiba berubah muram. Apakah misi kita di wilayah sekte Xuanling? Apakah sekte akan berperang? Sekte Xuanling masih merupakan sekte terkuat di Laut Utara. Ini bukan misi yang sederhana. HMPH, apa yang harus ditakuti? Status Xuanling sekte telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sekte kami tidak takut akan hal itu. Lupin mendengarkan saat orang banyak berdiskusi. Dia juga bingung dan berpikir, apakah sekte kita benar-benar menantang dominasi sekte Xuanling? Master Immortal Liu memandang para murid, wajahnya masih tanpa ekspresi dan suaranya masih sedingin es saat dia berkata, penyelidikan telah menunjukkan sekelompok pembudidaya nakal telah disewa oleh sekte Xuanling untuk memata-matai rahasia sekte kami. Mereka pergi dengan nama, Serikat Berbagi Penggarap. Laporan telah mengungkapkan bahwa mereka telah merampok, menculik, dan bahkan membunuh beberapa murid sekte. Master Immortal Liu berhenti sejenak untuk melirik Lupin dan dia melanjutkan, saat kejahatan mereka terungkap, mereka telah melarikan diri dan sekarang bersembunyi di salah satu pulau tingkat misterius sekte Xuanling, Pulau Xuanqi. Oleh karena itu, misi grup 7 adalah untuk menyusup dan menaklukkan Pulau Xuanqi, dan untuk memusnahkan semua pembudidaya nakal dari Serikat Berbagi Penggarap. Reputasi sekte harus ditegakkan di semua biaya. Mereka yang berani menghina sekte Zenling tidak akan selamat. Tumbuh di bawah naungan dan pendidikan sekte Zenling, para murid tentu memiliki rasa kesetiaan yang kuat terhadap sekte tersebut. Bahkan Lupin merasakan darahnya mendidih karena kegirangan saat mendengarkan pidato Master Immortal Liu. Guru abadi Liu merasa bersyukur melihat semangat para murid yang meningkat. Dia menunjuk ke Tuan Abadi Du yang berdiri di sampingnya dan memperkenalkan, ini adalah menir Pulau-Pulau Xuanhua, Tuan Abadi Du. Kami akan memimpin misi ini bersama-sama. Murid, bersatu, dan bekerja sama sebagai sebuah tim. Kami akan membuat Serikat Berbagi Penggarap membayar kejahatan mereka. Di tengah laut, sebuah alat mistik berbentuk perahu besar sedang berlayar dengan kecepatan tinggi. Itu bergerak begitu cepat sehingga dalam sekejap mata, itu sudah tidak terlihat, meninggalkan jejak garis putih di permukaan laut. Ketika Tuan Abadi Du mengeluarkan instrumen mistik perahu, ada ledakan keheranan yang berbisik di antara para murid. Meskipun itu hanya instrumen mistik kelas menengah, itu adalah jenis transportasi yang langka.
Nilai mereka kadang-kadang bahkan lebih besar dari instrumen mistik kelas atas. Melihat tatapan iri dari para murid, Master Immortal Du tersenyum tak berdaya dan menjelaskan, ini diberikan oleh sekte khusus untuk misi ini. Saya belum memiliki instrumen mistik yang begitu berharga untuk diri saya sendiri. Perahu tidak terbang di udara. Meskipun itu akan lebih cepat, konsumsi energi misterius akan lebih tinggi dan mereka harus mempertimbangkan pertempuran yang akan datang. Oleh karena itu, perahu berlayar di laut. Meskipun ini lebih lambat, tujuan mereka hanya 500 mil jauhnya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Tidak seperti rekan-rekannya yang bersemangat dan gugup tentang pertempuran, Lu Ping penuh dengan pertanyaan. Dari luar, dia menjaga ekspresinya tetap tenang. Serikat Berbagi Penggarap adalah sekelompok pembudidaya nakal dengan sekitar 20 anggota. Pemimpin mereka adalah seorang pembudidaya alam kondensasi darah awal dan sisanya hanya di alam pemurnian darah. Jadi inilah pertanyaannya, bahkan jika secara kebetulan para pembudidaya nakal ini telah menculik beberapa murid sekte Zhenling, bagaimana mereka bisa melakukannya berkali-kali tanpa disadari sekte tersebut? Selanjutnya, bagaimana mereka lolos dari pengejaran sekte Zhenling untuk bersembunyi di Pulau Xuanqi? Orang harus tahu, aula samping Zhenling terletak di dalam gunung utama sekte. Tempat itu memiliki ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya, jadi seseorang tentu membutuhkan keterampilan untuk melarikan diri dari tangan mereka. Terakhir, bagaimana sekte menemukan tempat persembunyian mereka, dan mengapa mereka begitu yakin itu di Pulau Xuanqi? Dan di atas segalanya, mengapa sekte begitu bertekad untuk menghukum mereka atas kejahatan mereka, bahkan rela berusaha keras untuk menyinggung sekte Xuanling, sekte terkuat di Samudra Utara? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Lu Ping, mungkin ini yang diinginkan sekte. Tapi apa niat sekte itu? Apakah sekte itu sudah tumbuh cukup kuat untuk bersaing dengan sekte Xuanling? Lu Ping bisa merasakan kepalanya meledak karena banyaknya pikiran yang berputar-putar di dalam. Tapi dia tidak bisa melihat melalui rencana sekte, dia tidak bisa membedakan niat mereka, dan yang bisa dia lakukan hanyalah bermain bersama dengan peran yang diberikan kepadanya. Mungkin bahkan dua master abadi juga hanya bidak di papan catur. Lu Ping memandangi para master abadi dan wajah tenang mereka. Dia memutuskan untuk mempersiapkan sebaik mungkin untuk pertempuran di pulau itu. Sikap tenang dari master abadi menanamkan dia dengan jaminan bahwa misi kemungkinan besar tidak akan salah. Untungnya, Lu Ping sudah memperkirakan situasinya dan mempersiapkannya sejak lama. Dia menyentuh kantong interspatialnya, hatinya tidak bisa menahan rasa sakit. Sepertinya dia akan menghabiskan sebagian besar kekayaannya yang diperoleh dengan susah payah dalam pertempuran ini. Dia hanya berharap bahwa hadiahnya sepadan. Ini bukan pertandingan persahabatan, ini adalah perang. Dan perang berarti kematian, bahkan jika mereka adalah kultivator. Tapi Lu Ping tidak khawatir dengan keselamatannya sendiri. Dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan itu sama sekali. Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika dia mati di sini. Dia mengingat kembali dirinya dari pikirannya, lalu mulai mengolah seni pembentuk roh kondensasi darah, mencoba untuk menjaga dirinya dalam bentuk terbaiknya. Segera, garis besar gunung yang tinggi perlahan muncul di pandangan mereka. Mereka mendekati tujuan mereka, dan misi akan segera dimulai. Mereka membawa perang ke Pulau Xuanqi. Meskipun Pulau Xuanqi dan Pulau Xuanhua memiliki ukuran yang sama, Pulau Xuanqi memiliki banyak gunung dan karenanya, banyak tebing. Saat mereka mendekati pulau, mereka kagum dengan pemandangan yang menakjubkan. Tiba-tiba, Tuan Abadi Liu mengerutkan kening dan berteriak, "Mereka telah melihat kita!" Master Immortal Du terkejut bahwa indera surgawi Master Immortal Liu bisa mencapai sejauh ini dan beberapa detik kemudian, dia juga merasakannya. Dia berkata, Zhao Lingqia cukup pintar. Dia bersembunyi tepat di dalam formasi barisan pertahanan pulau itu. Selain rakyat jelata di pulau itu, para pembudidaya lainnya berkumpul bersama. Sepertinya mereka tidak siap. Master Immortal Liu menyeringai dan berkata, "Tidak apa-apa, kami tidak pernah berencana untuk menyergap mereka. Ini untuk keuntungan kita jika mereka semua berkumpul di satu tempat." Keduanya bertukar pandang dan tersenyum.
Kemudian, mereka melompat dari perahu dan terbang menuju pulau sementara para murid mengikuti dari belakang. Mereka yang memiliki instrumen mistik terbang dengan cepat menggunakannya, sementara sisanya berlari di tanah dengan bantuan mantra atau dengan keterampilan gerak kaki dan mantra mereka sendiri. Luping merapalkan mantra perjalanan surgawi pada dirinya sendiri dan setelah melewati sebuah bukit, dia melihat sebuah kubah besar cahaya biru dari jauh. Di dalam kubah itu ada sebuah kota. Sekilas, kubah berfungsi sebagai penghalang pelindung dari formasi susunan pertahanan Pulau Xuanqi. Saat berlari menuju kubah, Luping tiba-tiba merasakan getaran menjalari energi spiritual di sekitarnya. Sebuah kapak besar tiba-tiba muncul dan membesar di langit. Panjangnya melebar beberapa meter, bilah kapak yang tajam saja lebarnya 3 yard. Berayun ke bawah, itu memotong ke arah penghalang cahaya. Tepat saat kapak besar menghantam kubah, sebuah spanduk kuning kecil terbang keluar dari dalam kubah. Berkibar dengan angin, itu tumbuh kira-kira 1 yard panjangnya. Gelombang pasir kuning menyembur keluar dari spanduk dan melonjak tanpa henti ke kapak besar. Gerakan kapak melambat saat pasir kuning mencoba mendorongnya menjauh dari kubah. Namun, momentum kapak besar itu terlalu berlebihan. Sebelum pasir kuning bisa mendorongnya ke samping, bilahnya sudah mendarat di kubah, menyebabkan cahaya biru pelindung beriak dari pukulan itu. Tetapi karena gangguan pasir kuning, kekuatan serangan kapak berkurang dan gagal mengenai pusat formasi susunan. Pada saat inilah busur yang indah berkedip-kedip seperti bintang jatuh di langit. Pedang terbang dilemparkan, langsung menuju inti formasi susunan. Sebagai tanggapan, payung besi gelap melesat keluar dari kubah dan terbuka di depan pedang terbang. Ding! Lonceng keras dari logam bergetar di udara, ditambah dengan semburan percikan api di mana pedang terbang dan payung besi berbenturan. Payung itu memblokir serangan pedang terbang, dan pedang itu terbang mundur ke tempat asalnya. Kali ini, Luping melihat dengan jelas jejak pedang terbang itu saat kembali ke tangan Master Immortal Du. Tampaknya kapak besar itu milik Master Immortal Liu. Dilihat dari tanggapan dari dalam formasi array, setidaknya ada 2 Master Realm kondensasi darah di dalam kubah. Murid Sekte Zhenling segera tiba di tempat kejadian. Tanpa disuruh, mereka mulai menyerang formasi susunan dengan pesona, senjata mistik, dan instrumen mistik mereka. Banyak senjata mistik dan instrumen mistik terbang keluar dari formasi susunan untuk mencegat serangan. Sayangnya, formasi susunan berbentuk kubah cahaya, luas permukaannya yang besar membuat para pembudidaya jahat tidak mungkin melindungi susunan sepenuhnya. Banyak serangan menyelinap melewati pertahanan mereka, dan cahaya biru kubah mulai memudar warnanya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil dari dalam kubah, "Du Zichao, beraninya kamu menyerang Pulau Xuanqi? Apakah Anda mencoba menghasut perang antara 2 sekte?" Master Immortal Du menjawab, "Haha. Zhao Lingqia, kultivator Sharing Union telah melakukan banyak kejahatan terhadap murid-murid Sekte Zhenling kami. Beraninya kau melindungi mereka? Atau apakah Sekte Xuanling menginstruksikan Anda untuk melakukannya?" Dari kubah, suara lain menjawab dengan berat, "Sekte Zhenling Anda seharusnya tidak salah menuduh kami. Serikat berbagi penggarap saya dibentuk hanya dengan beberapa pembudidaya nakal, mengapa dan bagaimana kami berani menentang dominasi Sekte Zhenling? Anda memfitnah kami tanpa alasan, jadi tidak ada penjelasan yang akan meyakinkan Anda bahwa kami tidak bersalah." Sebuah ejekan menghina yang keras bisa terdengar, diikuti dengan jawaban tenang dari Tuan Immortal Liu, lelucon yang luar biasa. Sekte telah mengumpulkan cukup bukti untuk menghukum Anda atas perbuatan jahat Anda. Anda pasti pemimpin kultivator Sharing Union, Zhang Zihe, ya? Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda konsekuensi dari memprovokasi Sekte Zhenling. Zhang Lingqia, jika kamu bersikeras untuk melindungi para penjahat yang dicari itu, maka jangan salahkan kami untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya akan membiarkan senior sekte kami yang berbicara dan menangani sisanya dengan senior sekte Xuanling Anda. Master Immortal Liu tidak berhenti dalam serangannya saat dia berbicara. Kapak besar itu menebas kubah 3 kali lagi, 2 di antaranya berhasil mengenainya. Zhao Lingqia tahu sekte itu memandang serikat berbagi penggarap sebagai bidak catur dan mereka tidak berpihak pada kebenaran dalam hal ini.
Namun, dia juga tahu sekte Zhenling hanya menggunakan ini sebagai alasan, sekte itu ingin menantang sekte Xuanling sejak lama. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membujuk sekte Zhenling untuk mundur sekarang. Karena itu, dia berhenti menjawab dan memerintahkan para murid di pulau itu untuk bekerja sama dan bertahan melawan serangan. Lu Ping saat ini menggunakan pedang terbang yang dia rampas dari pembudidaya ramping yang dia bunuh di hutan. Pedang terbang menghindari intersepsi instrumen mistik, menjatuhkan senjata mistik tingkat tinggi dari jalannya, dan menyerang kubah. Namun, ujung pedang hanya berhasil menembus 3 inci ke dalam kubah sebelum cahaya biru mengusirnya. Sebaliknya, kedua tuan itu dengan mudah menyebabkan kubah cahaya bergidik dan berguncang dengan serangan mereka. Pembudidaya alam kondensasi darah sudah jauh lebih kuat daripada pembudidaya alam pemurnian darah. Lalu bagaimana dengan Core Forging Realm and Lieutenant Masters? Seberapa kuat mereka? Lu Ping mau tidak mau memikirkan hal ini. Adapun leluhur agung alam avatar hukum, dia belum pernah berpikir sejauh itu. Sementara Lu Ping tenggelam dalam imajinasi liarnya sendiri, Zhao Lingqia dari sekte Xuanling berteriak keras di dalam kubah. Segera setelah itu, senjata mistik dan instrumen mistik yang mempertahankan kubah tiba-tiba berbelok ke arah dan malah menyerang murid sekte Zhenling. Perubahan mendadak ini membuat banyak murid lengah. Dengan cepat, beberapa murid yang lambat bereaksi tidak berhasil membela diri dan terluka. Lu Ping bahkan melihat seorang murid terbang jatuh dari langit. Jatuh dari ketinggian itu, dia tidak mungkin bertahan. Lu Ping juga terkejut dengan pembalasan tiba-tiba sekte Xuanling, tapi dia berhasil menangkis instrumen mistik yang datang untuknya tanpa menggunakan kemampuan penuhnya. Bagaimanapun, fondasinya kokoh dan basis kultivasinya kuat. Hal ini memungkinkan dia untuk melemparkan pedang terbang dengan mudah dan kecepatan serangannya lebih cepat dari biasanya, bahkan setara dengan murid peringkat ke-9. Namun, dia dengan cepat menarik perhatian musuh dengan keluar tanpa cedera, 2 instrumen mistik lainnya menyerang. Berteriak keras, dia dengan cepat bereaksi dan mengayunkan pedang terbang di depannya untuk menangkis instrumen mistik seperti cambuk sambil mengeluarkan cermin tembaga di kantong interspatialnya. Sejak awal pertempuran, dia telah menyiapkan cermin tembaga, segera memblokir serangan instrumen mistik seperti manik dari samping. Perubahan taktik sekte Xuanling membawa masalah besar bagi sekte Zhenling. Untungnya, mereka memiliki lebih banyak murid di pihak mereka. Bahkan ketika Xuanling sekte memiliki keuntungan dari pertempuran di tanah air mereka, mereka masih ditekan dalam pertempuran. Hanya masalah waktu sampai formasi Arai mencapai batasnya dan hancur. Sekarang, satu-satunya harapan sekte Xuanling adalah memanfaatkan formasi susunan untuk mengurangi kekuatan sekte Zhenling sebanyak mungkin sebelum kubah dihancurkan. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan sedikit keuntungan saat bertarung 1 lawan 1 nanti. Di sisi lain, para murid sekte Zhenling awalnya berencana untuk menyimpan sebagian dari kekuatan mereka untuk konfrontasi berikutnya. Tapi, marah dengan perubahan serangan yang tiba-tiba, mereka dengan cepat menyerang tanpa menahan diri lagi. Bahkan Lu Ping dipengaruhi oleh rekan-rekannya dan melepaskan pesona ekstra yang dia buat. Dengan dorongan hati, dia mengeluarkan beberapa jenis jimat yang berbeda-beda. Bola api, bilah angin, pedang emas, pohon raksasa, dan batu besar menghantam satu demi satu ke formasi susunan. Bahkan ada 2, mantra pedang es, tingkat tinggi. Seketika, para pembudidaya di sekitarnya, apakah teman atau musuh, semua mata tertuju padanya. Oh sial, aku membuat keributan. Spontanitas adalah iblis, keluh Lu Ping dalam hatinya. Seiring waktu berlalu, kubah cahaya formasi Arai terus goyah, warnanya memudar menjadi hampir transparan. Akhirnya, saat Master Immortal Liu membuat satu serangan terakhir dengan kapak besarnya, kubah cahaya itu bergetar dan meledak seperti gelembung. Melihat itu, Lu Ping dengan cepat melakukan pemeriksaan terakhir pada peralatannya dan persenjataan mini jimatnya. Sudah waktunya untuk konfrontasi langsung. Begitu formasi susunan dihancurkan, 2 sinar cahaya terbang keluar dari gedung. Master Immortal Liu dan Master Immortal Du langsung terbang ke depan untuk mencegat lampu.
Dalam sekejap, semua jenis mantra dan instrumen mistik berbenturan di udara, membuat telinga para murid bergemuruh. Untungnya, mereka berempat dengan sengaja menjauh dari para murid saat mereka bertarung. Melakukan pertarungan di tempat lain sangat melegakan para murid dari kedua sekte. Dengan teriakan, para murid sekte Zhenling bergegas ke gedung dan mencari lawan mereka sendiri. Dipenuhi amarah, Lu Ping awalnya berencana untuk membalas dendam pada kultivator yang menyerangnya dengan instrumen mistik manik. Tapi beberapa saat kemudian dia tidak bisa berkata-kata. Murid sekte Xuanling sudah sangat sedikit jumlahnya, dan selain anggota serikat berbagi penggarap, hanya ada sekitar 30 lawan di pulau itu. Menghitung murid kelompok ketujuh mereka dan murid-murid Pulau Xuanhua, mereka memiliki lebih dari 40 orang di pihak mereka. Lu Ping sengaja menghindari serangan awal untuk mencegat musuh. Dia sedang mencari pria dengan instrumen mistik manik-manik ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memiliki lawan lagi. Dia melihat saudara bela dirinya saat mereka terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1 dengan lawan mereka. Lu Ping hanya berpikir saudara bela diri mana yang harus dia bantu dalam menggertak lawan mereka, ketika tiba-tiba, dia melihat siluet melintas di belakang salah satu pavilion. Secara alami, Lu Ping tidak akan membiarkan ini meluncur. Namun, saat dia melihat tindakan diam-diam siluet itu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia memutuskan untuk tidak langsung mencegat siluet itu tetapi mengikutinya dengan tenang di belakang. Pria itu mengenakan jubah hitam. Dia panik dan terlihat sangat cemas. Pavilion tempat mereka berada dibangun di atas punggungan gunung. Pria itu bergerak menuruni punggungan menuju bagian bawah gunung. Setelah itu, dia berbelok tajam dan tiba di sebuah situs kosong. Di ujungnya adalah gua tambang yang digali. Beberapa lusin rakyat jelata sedang duduk di depan gua. Mereka jelas tahu apa yang terjadi di luar. Namun, karena urusan kultivator jarang melibatkan manusia, mereka tidak pergi kemanapun tetapi duduk diam menunggu hasilnya. Pria berjubah hitam itu senang melihat bahwa para penambang masih ada di sana dan bertanya dengan tergesa-gesa, di mana semua batu roh yang ditambang selama 5 hari terakhir? Mandor dengan cepat melangkah maju dan menyerahkan 2 kantong interspatial. Pria berjubah hitam itu dengan cepat mengambilnya dari Mandor, melihat ke dalam kantong dan merasa puas. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ketika pria berjubah hitam dengan gembira berjalan keluar dari situs dengan batu roh, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya dan dia dengan cepat melihat ke atas. Benda hitam menghantamnya dari atas. Wajah pria berjubah hitam itu bahkan tidak bisa menunjukkan keputusasaan sebelum dia dihempaskan ke tanah sedalam 3 kaki oleh tanah longsor. Lu Ping juga terkejut melihat pria itu sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Berapa banyak batu roh yang bisa membuat seorang kultivator kehilangan kewaspadaannya? Lu Ping menyingkirkan tanah longsor. Instrumen mistik ini jelas merupakan senjata yang bagus untuk membunuh orang. Sepertinya dia harus meningkatkannya agar sesuai dengan kebutuhannya setelah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Lu Ping menjarah 2 kantong interspatial batu roh dan kantong interspatial pria berjubah hitam itu sendiri dari tubuhnya. Dia melihat sekeliling dan setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitar, dia melihat sekilas ke dalam 3 kantong. Dia pertama kali memeriksa kantong interspatial milik pria berjubah hitam itu. Ada instrumen mistik tingkat rendah dan sekitar 60 batu roh, 2 pelet obat budidaya untuk pembudidaya alam pemurnian darah peringkat ke-9, beberapa gulungan batu giok, beberapa ramuan dan bahan, dan peta pulau Xuanqi dan daerah di sekitarnya. Setelah itu, dia membuka 2 kantong interspatial yang berisi batu roh dari para penambang. Alih-alih merasa senang, Lu Ping langsung tahu bahwa masalah telah di luar kendalinya. Bukan karena batu roh itu terlalu sedikit, itu karena batu roh itu terlalu banyak, terlalu banyak. Ada total 1.800 batu roh. Lu Ping bersembunyi di sudut dan dengan jelas mendengar seluruh percakapan. Batu-batu ini diproduksi setelah 5 hari penambangan. Ini berarti bahwa rata-rata, mereka menambang sekitar 300 batu roh dalam sehari. Ini adalah tambang roh kecil. Tambang roh bagi para pembudidaya seperti tambang emas bagi rakyat jelata. Sejauh yang diketahui Lu Ping,
Di antara tambang roh yang ditemukan di dunia kultivasi selama puluhan ribu tahun terakhir, 95% adalah tambang roh mini, lebih dari 3% adalah tambang roh kecil dan menengah, kurang dari 2% adalah tambang roh besar dan kolosal. Hanya ada 12 tambang roh besar dan 6 tambang roh kolosal. Biasanya, hanya sekte dengan kehadiran Law Avatar Great Ancient yang dapat mengirimkan orang sempurna realm penempaan inti mereka untuk memperjuangkan tambang roh kecil. Di sisi lain, bahkan tambang roh sedang akan cukup memikat untuk Law Avatar Great Ancients untuk keluar dan memperjuangkannya. Meski begitu, sebagian besar waktu, itu masih akan berakhir dengan beberapa sekte yang berbagi tambang roh menengah bersama. Hanya sekte kuat seperti sekte Xuanling di Laut Utara yang bisa memiliki tambang roh medium sendiri. Sedangkan untuk tambang roh yang besar dan kolosal, Luping tidak pernah mendengar ada sekte atau faksi yang hanya memilikinya. Mereka biasanya dibagikan dan dikembangkan oleh banyak pihak. Namun, Luping tidak tahu berapa banyak pihak yang akan berbagi tambang roh besar atau kolosal biasanya. Ukuran tambang roh diklasifikasikan berdasarkan tingkat produksi hariannya. Tambang roh mini memiliki produksi harian kurang dari 200 batu roh, tambang roh kecil kurang dari 500 batu roh, dan tambang roh sedang kurang dari 1000 batu roh. Sedangkan untuk tambang roh yang besar dan kolosal, Luping tidak tahu apa yang akan mereka produksi sehari-hari. Mungkin, hanya orang-orang tua agung dari sekte-sekte yang terlibat yang tahu. Luping tidak tahu mengapa sekte Xuanling hanya mengirim para pembudidaya alam kondensasi darah untuk melindungi dan menjaga tambang roh yang begitu penting. Mungkin tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Sekte Zhenling pasti tidak tahu tentang ini. Jika tidak, mereka tidak akan menyerang Pulau Xuanqi dengan begitu gegabah. Jika itu hanya 1 atau 2 pulau, sekte hanya akan mengirim orang sempurna alam penempaan inti untuk bertanggung jawab atas operasi, dan kemudian duduk untuk diskusi diplomatik seperti biasa. Paling-paling, mereka akan mengirim murid realm kondensasi darah untuk berperang. Tapi untuk tambang roh kecil, kedua sekte sebenarnya bisa menyatakan perang satu sama lain. Tidak peduli tujuan sebenarnya dari sekte Zhenling di balik operasi ini, pasti ada orang sempurna alam penempaan inti di balik itu semua. Tidak mungkin Luping bisa menyembunyikan keberadaan tambang roh itu. Langkah terbaik yang harus diambil sekarang adalah memberitahu sekte sehingga mereka dapat merencanakan dengan tepat. Jika tidak, dia dan murid-murid lainnya pasti akan dibantai oleh orang sempurna alam penempaan inti sekte Xuanling sebelum orang sempurna alam penempaan inti sekte mereka sendiri tiba. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menyerahkan batu roh di kantong interspatial. Dia harus memikirkan cara. Saat dia berpikir, Luping tahu dia perlu menyiapkan sebuah cerita agar dia bisa menyembunyikan batu roh yang baru saja dia jarah. Seperti kata pepatah, kecerdasan cepat dalam keadaan darurat. Dia dengan cepat menutupi jejak pertempuran dan berpura-pura baru saja menemukan tempat ini. Dia berbelok tajam dan tiba di lokasi yang kosong. Dia melihat para penambang dan pura-pura bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hah, ada tambang di sini. Bolehkah saya bertanya, apa milik saya ini?" Kemudian, segala sesuatu yang lain secara alami akan jatuh pada tempatnya. Setelah kejadian ini, Luping menjadi lebih waspada. Dia sengaja mencari di mana-mana di pulau itu, tetapi sayangnya, para murid pulau itu pasti sudah menyimpan barang-barang mereka sebelum menyerang. Tidak ada barang berharga yang tersisa. Luping hanya menemukan tempat yang tampaknya merupakan rumah alkimia. Dia menemukan beberapa ramuan roh 100 tahun yang ditambahkan bersama-sama mungkin bernilai hingga 100 batu roh. Selain itu, Luping sangat senang menemukan ramuan roh 500 tahun yang dapat digunakan untuk meramu pelet kondensasi darah. Ketika dia kembali ke medan perang, sekte Zhenling sudah membersihkan pertempuran mereka masing-masing. Luping membantu beberapa saudara bela diri seniornya menghabisi lawan mereka dan kemudian, mereka bertemu dengan murid-murid lainnya. Para murid berkumpul di tepi pantai dan menyaksikan pertempuran antara Master Immortal Liu dan Master Immortal Du melawan Zhao Lingqia dari sekte Xuanling dan pemimpin kultivator Sharing Union Zhang Zihe. Tetapi sementara mereka sibuk menonton pertempuran dengan iri, pikiran Luping terbentang di tempat lain.
Para pembudidaya alam pemurnian darah belum memupuk rasa surgawi, jadi mereka tidak akan bisa belajar apapun dari pertempuran. Mereka hanya menonton karena itu menarik. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Luping. Dia diam-diam berjalan ke tempat yang tidak terlihat dari yang lain, mengeluarkan peta yang dia rampas dari pria berjubah hitam dan melihatnya. Begitu dia memindai peta, keserakahannya dihasut sekali lagi,